Film dibuka dengan menampilkan 4 orang yang terkapar parah setelah bertarung dengan seorang pria bernama Jack Reacher. Yang menarik, usai mengalahkan mereka, Reacher justru begitu tenangnya menikmati makanan di sebuah restoran. Dan tidak lama setelahnya, 2 anggota polisi menghampiri Jack untuk menangkapnya. Namun setelah memeriksa dan menggeledahnya, mereka tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Dan tanpa terduga, Richard dengan tenang mengatakan bahwa dalam 90 detik ke depan, telepon di tempat itu akan berdering. Dan justru kedua polisi itulah yang akan berakhir di balik penjara. Rupanya kedua petugas itu sebenarnya bagian dari sindikat perdagangan manusia. Para korban mereka bahkan tampak duduk tidak jauh dari tempat Richard berada. Sejak awal, Reacher sudah menyusun rencana untuk memancing keduanya datang ke restoran yang sengaja dipilihnya, yaitu sebuah tempat milik militer Amerika Serikat. Nah, dengan cara itulah ia memastikan kasus ini akan langsung berada di bawah yurisdiksi kepolisian militer setempat. Setelah menyelesaikan urusannya, Reacher kembali melanjutkan perjalanan. Ia berpindah dari satu tempat ke tempat lain hingga akhirnya tiba di sebuah motel sederhana. Sesampainya di kamar, ia menghubungi seorang mayor bernama Susan, wanita yang sebelumnya membantunya menuntaskan kasus perdagangan manusia itu. Sejak panggilan pertama itu, keduanya mulai sering berkomunikasi lewat telepon. Mayor Susan sendiri merasa sangat tertarik dengan sosok Reacher, mantan perwira militer berpangkat mayor yang namanya masih melegenda karena keahliannya memecahkan berbagai kasus-kasus yang sulit. Hingga banyak orang yang mempertanyakan mengapa Reacher ini memilih untuk pensiun dini. Bagi kalian yang belum menonton film pertamanya, Mimin sudah simpan linknya di deskripsi. Tapi di sini saya jelaskan singkat saja siapa sebenarnya Jack Reacher. Ia adalah mantan anggota militer yang dikenal karena kebiasaannya menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Setelah pensiun dari dinas, Reacher memilih menjalani hidup sebagai pengembara, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan uang pensiunnya. Ia hidup tanpa identitas tetap, tak memiliki keluarga, bahkan tak membawa banyak barang, hanya tubuhnya dan tekad untuk menuntaskan setiap ketidakadilan yang ditemuinya. Setelah lama merantau, Reacher akhirnya memutuskan kembali ke Washington untuk menemui Mayor Susan, sekedar untuk mengajaknya makan malam. Namun rencananya gagal ketika ia tiba di kantornya dan bertemu dengan Kolonel Sam Morgan yang memberitahunya kalau Susan saat ini sedang ditahan karena ia telah menjual rahasia militer ke pihak asing. Namun dari cara berbicara dan sikap Morgan, Reacher langsung mencium ada yang tidak beres dan meyakini kalau Susan sedang dijebak. Sorry to give you the bad news, Major. No, never bad. Kecurigaannya semakin kuat setelah seorang bawahan Susan, yaitu Sersan Leach, diam-diam mengkonfirmasi hal itu. Untuk itulah demi mencari kebenaran, Reacher pun memutuskan untuk menemui pengacara yang menangani kasus Mayor Susan. Colonel, you're the assigned counsel, Major Susan Turner. Beberapa waktu kemudian, Reacher akhirnya bertemu dengan pengacara yang ditunjuk negara untuk menangani kasus Mayor Susan alias Kolonel Morkov. Akan tetapi yang jadi masalah sejak awal, Reacher sudah melihat ada yang janggal, di mana Morkov tampak tidak benar-benar berniat membela kliennya dengan serius. Bukannya fokus pada kasus, ia malah menyinggung masa lalu Reacher dan menuduhnya pernah menelantarkan anak kandungnya. Ternyata dalam beberapa bulan terakhir ada seorang wanita yang terus menghubungi pihak militer dan mengklaim bahwa ia adalah putri Reacher, serta menuntut tunjangan anak dari pihak Angkatan Darat. I'm here about Major Turner. Public safety exception. What I said life really do anything not to. Reacher yang menyadari banyak kejanggalan yang muncul begitu meninggalkan gedung, Reacher tahu kalau ada 2 orang asing yang mengikutinya dari belakang. Ia pun memilih berhenti di sebuah restoran untuk menenangkan diri, sekaligus memikirkan langkah selanjutnya. Dengan kondisi kalut di mana di satu sisi, ia baru saja mengetahui kemungkinan bahwa dirinya memiliki seorang putri berusia 14 tahun. Namun di sisi lain, 2 orang pengejarnya juga tak bisa diabaikan.
Makanya ketika Richard menyadari musuh yang mengikutinya sedang lengah, tiba-tiba Hey, where'd you go? How's it going? Show me. dan begitu tanda pengenalnya diperiksa, dua orang tersebut ternyata adalah utusan dari perusahaan Parasource. Setelah itu Richard memutuskan untuk mencari tahu tentang gadis yang disebut-sebut sebagai putrinya Samantha. Ia mengikuti gadis itu sepanjang hari, mencoba mengamati gerak-geriknya dan mencari tanda apakah benar ada hubungan darah di antara mereka. Namun saat sedang fokus memantau, tiba-tiba I don't like being followed. dari situ terlihat bahwa Samantha memiliki naluri dan insting yang mirip dengan Richard apabila dalam kondisi bahaya. Ia langsung menyadari ada seorang yang mengikutinya, bahkan sejak meninggalkan rumahnya. Ketika akhirnya mereka bertemu, percakapan di antara keduanya pun berjalan canggung. Wajar saja karena Samantha sama sekali belum tahu bahwa pria yang kini berdiri di hadapannya kemungkinan adalah ayah kandungnya sendiri. If you're looking for my mom, I don't live with her. Keesokan harinya, Kolonel Moorcroft akhirnya memutuskan untuk menindaklanjuti kasus yang menjerat Mayor Susan setelah mempertimbangkan saran dari Richard sebelumnya. Dari hasil penelusuran diketahui bahwa sebelum ditangkap, Susan sempat mengirim dua anak buahnya ke Afghanistan untuk menyelidiki sebuah kasus mencurigakan. Namun misi itu berakhir tragis karena keduanya tewas ditembak oleh pihak yang tidak dikenal. Anehnya hanya sehari setelah kejadian tersebut, Susan langsung dituduh sebagai mata-mata dan dijebloskan ke penjara. Richard mulai mencurigai bahwa semuanya adalah permainan kotor dari perusahaan Parasource yang memiliki kontrak besar dengan militer Amerika Serikat. Ia pun mendesak Moorcroft agar segera memindahkan Susan ke tempat yang lebih aman karena nyawanya sedang dalam bahaya. Namun sayang karena telah mengikuti saran dari Richard tersebut, justru membuat Moorcroft malam itu akhirnya tewas di tangan sang pembunuh bayaran alias Hunter. Hari berikutnya, Richard dipanggil untuk menemui Kolonel Morgan dan dijemput langsung oleh Kapten Espin, seorang polisi militer. Namun begitu ia tiba di markas tanpa basa-basi, Richard langsung diinterogasi mengenai pertemuannya dengan Kolonel Moorcroft yang berlangsung sehari sebelumnya. Ternyata semua ini hanyalah bagian dari skenario untuk menjeratnya. Namun Richard yang tidak bodoh memilih tetap tenang dan tidak membuka mulut sedikit pun, karena ia tahu diam adalah langkah paling aman secara hukum. For the record, did confront Colonel Moorcroft. Understand, I don't have to say anything. Namun sebelum sempat meninggalkan tempat itu, Richard justru dikejutkan oleh kabar kematian Kolonel Moorcroft. Lebih parah lagi, ia dituduh sebagai pelaku pembunuhnya. Kolonel Morgan dengan sengaja berusaha mengaitkan semua bukti yang ada agar mengarah pada Richard. Bahkan kasus yang seharusnya ditangani oleh pengadilan sipil pun dialihkan ke ranah militer, sehingga penyelidikan bisa sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Akibatnya tanpa banyak perlawanan, Richard langsung ditahan dan dikirim ke fasilitas yang sama tempat Mayor Susan ditahan. Sebelum dimasukkan ke dalam sel, Richard diberi kesempatan untuk berbicara dengan pengacara yang ditunjuk oleh pemerintah. Namun ternyata pengacara itu pun sudah bersekongkol dengan Kolonel Morgan. Sementara itu dua orang utusan dari perusahaan Parasource juga tampak memasuki fasilitas tersebut. Besar kemungkinan mereka datang untuk menghabisi Mayor Susan. Richard memilih tidak banyak bicara dibandingkan harus terus berdebat. Lalu diam-diam ia segera mengambil kunci mobil serta sejumlah uang dari pengacaranya sebelum meninggalkan ruangan. Kapten Espin yang bertugas mengawalnya pun membawa Richard menuju sel tahanan. Tapi begitu mereka tiba di sana, tiba-tiba setelah berhasil mengambil seragam milik Kapten Espin, Richard menyamar dan mulai membuntuti dua orang utusan dari Parasource yang sempat melintas di depan selnya. Di sisi lain, Mayor Susan sama sekali tidak menyadari bahwa nyawanya sedang dalam bahaya. Beruntung, Richard datang tepat waktu dan berhasil menggagalkan pembunuhan tersebut. No time. Dengan menyamar sebagai petugas yang bertugas memindahkan tahanan,
Richard berhasil menipu penjaga dan membawa Mayor Susan keluar dari tahanan. Sayangnya pelarian mereka tidak berlangsung lama, di mana identitas keduanya ketahuan dan pasukan polisi militer langsung dikerahkan untuk mengejarnya. Mereka menduga Richard dan Susan melarikan diri dengan menumpang truk pengantar makanan. Namun saat kendaraan itu berhasil dihentikan dan diperiksa, ternyata di dalamnya tidak ada siapapun. Ternyata truk makanan itu hanyalah jebakan untuk mengalihkan perhatian. Sementara semua orang fokus mengejar kendaraan kosong tersebut, Richard dan Susan sebenarnya sudah lebih dulu kabur dengan mencuri mobil polisi militer. Di sisi lain, Kapten Espin yang telah siuman terlihat begitu marah dan segera memerintahkan timnya untuk melacak jejak kendaraan yang dicuri tersebut. Namun Richard yang jenius serta Susan, ternyata kini mereka sudah berpindah kendaraan untuk menuju ke sebuah kafe terdekat. Tak lama kemudian Mayor Susan mencoba membuka kembali email yang berisi laporan penting dari dua anak buahnya sebelum mereka tewas ditembak. Namun alih-alih mendapatkan informasi, justru aktivitasnya mengungkapkan lokasi mereka saat ini. Makanya Kolonel Morgan segera mengambil langkah cepat dengan mengirim hunter untuk menghabisi Richard dan Susan sebelum mereka sempat membongkar kebenaran di balik semua kasus itu. Singkat cerita, dalam pelariannya Richard tiba-tiba merasakan kehadiran beberapa musuhnya. Sementara ia dan Mayor Susan tak hanya dikejar oleh hunter, tetapi juga oleh polisi yang sudah menyebar di berbagai sudut kota. Mereka berdua pun menyelinap masuk ke dapur sebuah restoran dan setelah memastikan tempat itu kosong dari karyawan, Richard dan Susan segera menyiapkan rencana penyerangan kepada hunter. Pertarungan antara Richard dan Hunter berlangsung dengan brutal. Richard yang sempat terdesak setelah ia mencoba melindungi Susan dan menyuruhnya menjauh dari bahaya. Beruntung saat perkelahian itu, dua polisi tiba-tiba datang dan memerintahkan Hunter untuk meletakkan senjatanya. Namun karena takut penyamarannya diketahui, Hunter justru melakukan perlawanan. Tak lama setelah perkelahian itu, Susan dan Richard berhasil melarikan diri dari lokasi kejadian dengan menumpang sebuah bus, di mana peristiwa itu justru membuat Hunter semakin terobsesi pada Richard, yang ia anggap satu-satunya lawan yang mampu menandingi kemampuannya. Sebagai sosok pembunuh bayaran, hal itu justru menjadi tantangan baginya. Keesokan harinya Richard keluar untuk membeli beberapa perlengkapan baru, mulai dari pakaian hingga ponsel. Alih-alih terus bersembunyi, ia dan Susan memutuskan untuk menghadapi kasus ini secara langsung. Pagi itu, Richard menghubungi Kolonel Morgan untuk memaksanya membuka isi email milik Susan. Namun di tengah pembicaraan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dengan sigap, Richard dan Susan berhasil menyalin sejumlah file rahasia dari komputer milik Kolonel serta menemukan tumpukan uang tunai di dalam laci meja kerjanya. Tak ingin basa-basi, setelah mendapatkan apa yang mereka butuhkan, keduanya segera menuju perpustakaan untuk menelusuri isi dari email yang sempat dikirim. Thanks for all your help. Dari sana terungkap bahwa sebelum tewas, dua anak buah Susan sempat melaporkan hasil interogasi terhadap seseorang bernama Daniel Prudhomme. Untuk mengetahui hubungan Daniel dengan perusahaan Parasource, Richard kemudian meminta bantuan Sersan Leach agar mengumpulkan lebih banyak informasi tentang pria tersebut. So there's a Parasource employee named Prudhomme, copy that. Namun di lain sisi yang jadi masalah, di antara dokumen di laptop kolonel tersebut, Richard menemukan beberapa foto dirinya bersama Samantha, yang kemudian membuatnya sadar bahwa gadis berusia 14 tahun itu kini menjadi target berikutnya. Tanpa membuang waktu, Richard dan Susan segera menuju rumah tempat Samantha tinggal. Namun sesampainya di sana, ternyata kedua orang tua angkat Samantha telah dibunuh secara brutal. Sementara gadis itu tampaknya berhasil melarikan diri melalui jendela. Tapi saat hendak meninggalkan tempat itu,
Richard tiba-tiba memperhatikan bekas coretan krayon yang ada di dapur, yang ternyata itu adalah Samantha. Meskipun Samantha akhirnya mau ikut kabur bersama Richard dan Susan, sikapnya tetap keras kepala. Ia tak hentinya bertanya dan menolak mengikuti perintah, terutama saat diminta menyerahkan ponselnya. Do you have a phone? Why? Give it to me. Samantha berdalih bahwa ponselnya ia lupakan saat di rumah. Sadar situasinya belum aman, Richard dan Susan tahu mereka tidak bisa terus membawa Samantha selama kasus ini belum selesai. Maka dari itu Susan memutuskan untuk menitipkannya sementara di sebuah sekolah asrama yang kebetulan dikelola oleh teman lamanya, agar Samantha bisa berada di tempat yang lebih aman. Sementara itu Hunter mendatangi rumah Kolonel Morgan karena menilai sang kolonel telah membocorkan rahasia bisnis para Source. Ia sudah mengetahui bahwa Richard sempat datang ke tempat itu dan berhasil mengakses file penting di laptopnya. Morgan yang sama sekali tidak menduga kedatangan Hunter pun akhirnya menjadi korban dari sang pembunuh bayaran. He touched his phone, didn't he? Sementara itu, Richard dan Susan akhirnya sampai di sekolah asrama yang mereka tentukan. Di sana, gadis itu mulai tampak nyaman dan berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, Samantha ternyata masih menyimpan ponsel yang sebelumnya ia katakan ditinggalkan di rumah dan tidak menyadari kalau sinyal dari ponsel tersebut langsung membuat posisi mereka terdeteksi musuh. What are you doing? It was nothing. Get in. Saat di perjalanan, Sersan Leach menghubungi Richard untuk melaporkan hasil penyelidikannya. Diketahui bahwa orang yang mereka cari saat ini tinggal di sebuah kota yang begitu jauh. Setelah dua bawahan Susan dibunuh, Daniel ternyata juga dipecat dari perusahaan tempatnya bekerja. Tak hanya itu, Leach juga memberitahu kalau Kolonel Morgan telah tewas dan pihak berwenang kini menuduh Richard sebagai tersangkanya karena ada kecocokan sidik jarinya yang ditemukan pada senjata yang dipakai pelaku. They know he's back and they're looking for him. Your prints were found on the murder weapon. Sementara itu Samantha diam-diam mengambil dompet milik salah satu temannya di asrama yang berisi beberapa kartu kredit. Kartu-kartu itu kemudian mereka manfaatkan untuk membeli tiket pesawat menuju New Orleans, kota tempat Daniel berada. Namun untuk bisa melewati pemeriksaan bandara tanpa dicurigai, Richard terpaksa mencuri identitas seseorang dan menggunakannya agar bisa naik ke pesawat dengan aman. Di tengah penerbangan, Samantha terlihat berbincang cukup lama dengan Susan. Di antara percakapan itu, ia bercerita tentang masa lalu ibunya yang diketahui bekerja sebagai PSK dan ayahnya yang tidak pernah ia kenal. Ia bahkan tidak tahu nama ayahnya, hanya tahu dari ibunya bahwa ayahnya dulu bekerja sebagai pasukan militer. Sementara itu, Richard yang duduk di dekat mereka pura-pura tertidur, padahal diam-diam mendengarkan seluruh percakapan tersebut. Begitu pesawat akan mendarat, Richard kembali menyadari ada dua orang mencurigakan yang terus memperhatikan mereka sejak tadi. Dan seperti biasa, Richard kembali menyerang orang tersebut saat mereka mulai lengah. Setelah Richard memeriksa ponsel milik salah satu pria yang ia kalahkan tadi, ketika ia mencoba menghubungi salah satu nomor di dalamnya, ternyata panggilan itu langsung tersambung ke Hunter. Dari nada suaranya, jelas Hunter terkejut mendengar anak buahnya telah dikalahkan. Namun diam-diam, ia juga telah menyiapkan rencana untuk menangkap Richard begitu pesawat mendarat. Untungnya, Richard menyadari jebakan itu lebih dulu. Tanpa membuang waktu, ia segera mengajak Susan dan Samantha keluar dari bandara lewat jalur alternatif sebelum Hunter sempat bertindak. Setelah berhasil melarikan diri dari kejaran Hunter dan kelompoknya, tak membuat Samantha menjadi tenang. Di sisi lain, ia juga ingin tahu alasan sebenarnya mengapa dirinya ikut dijadikan target. Samantha bahkan mengancam akan pergi atau melapor ke polisi jika Richard tidak mau jujur atas masalah tersebut. Jadi mau tidak mau, Richard akhirnya mengungkapkan seluruh faktanya. Kalau bisa jadi Samantha adalah putrinya sendiri.
Samantha terdiam seketika setelah mendengar pengakuan Richard. Ia sulit mempercayai bahwa pria di depannya adalah ayah kandungnya. Namun di sisi lain perasaan itu tak terlalu berarti baginya. Karena sejak kecil ia sudah terbiasa hidup tanpa sosok ayah. Bagi Samantha setelah mengetahui kebenaran tetap saja tidak merubah apapun. You need to tell her. They think you're my daughter. Di malam harinya begitu Samantha sudah tertidur, Richard memutuskan keluar untuk mencari tempat Daniel berada. Di mana dari keterangan istrinya jika Daniel telah meninggalkan rumah sejak lama karena kecanduan narkoboy. Meskipun demikian, Richard setidaknya berhasil memperoleh foto orang yang ia cari-cari. Namun masalah baru kembali muncul karena tak lama setelah meninggalkan rumah tersebut, Richard menyadari dirinya diikuti oleh sekelompok orang asing. Belakangan diketahui mereka adalah orang-orang suruhan perusahaan Parasource yang ditugaskan untuk memantau keluarga Daniel Produm. Agar tidak menarik perhatian polisi, Richard pun memancing mereka masuk ke sebuah gudang tua. Di tempat itu, meski sempat ditodong dengan senjata, Richard berhasil membalikan keadaan dan menyingkirkan semua musuhnya. If I don't answer, if I don't pick up. Tak lama tiba-tiba Hunter pun muncul dan menembak ke arah Richard. Beruntung, Richard berhasil merebut senjata dari salah satu musuh dan membalas tembakan tersebut. Di sini Hunter berkata bahwa membunuh Richard tidak akan cukup baginya. Makanya si Hunter mengancam akan membuat Richard menderita dengan cara menghabisi Samantha lebih dulu. Mendengar itu, Richard langsung marah besar dan menembaki Hunter dengan brutal. Namun sayangnya Hunter sudah menghilang dan kabur dari sana. Sesampainya di hotel, Richard dan Susan terlihat saling berdebat. Di mana Susan merasa tersinggung karena Richard pergi mencari Daniel tanpa mengajaknya. Saking kencangnya perdebatan itu, suara mereka terdengar oleh Samantha di kamarnya, hingga ia memutuskan untuk keluar dari dalam hotel tersebut. Keesokan paginya mereka baru menyadari bahwa Samantha telah menghilang. Namun kepanikan itu tak bertahan lama karena tak lama kemudian Samantha muncul kembali. Rupanya malam sebelumnya ia diam-diam pergi untuk membantu keduanya mencari Daniel Produm. Dan yang mengejutkan, ia berhasil memperoleh informasi yang mereka perlukan. Strong guys always have little. I don't know why, that's just how it is. Di sini Richard tak bisa memungkiri perasaannya lagi. Ia kian yakin bahwa Samantha benar-benar darah dagingnya. Gerak-geriknya, cara berpikir, bahkan nalurinya terasa begitu mirip dengannya. Seolah semuanya diwarisi langsung dari dirinya. Meski begitu, tidak ada waktu untuk memikirkan hal itu lebih jauh. Siang itu mereka harus mencari Daniel, yang diketahui bersembunyi di sebuah gudang yang biasa dijadikan tempat mangkal para tunawisma dan pecandu. Walau Daniel sempat berupaya menutupi jati dirinya, pada akhirnya mereka berhasil menemukan dan langsung memulai proses interogasi. Daniel akhirnya mulai membuka suara. Ia mengaku bahwa selama ini Parasource secara diam-diam telah memperjualbelikan senjata bekas militer Amerika ke pasar gelap dan kelompok pemberontak. Dulu saat bertugas di wilayah Bagram, Daniel memang ditugaskan untuk mengangkut senjata-senjata tersebut. Namun pada suatu hari, tanpa ia duga konvoi mereka diserang oleh calon pembeli mereka sendiri. Seorang klien yang marah karena negosiasi bisnisnya yang gagal. Namun beruntung nyawa Daniel bisa selamat karena bantuan tentara Amerika. Di sisi lain, insiden itu justru menimbulkan kecurigaan di kalangan militer. Mereka mulai bertanya-tanya mengapa pasukan pemberontak bisa sampai mengetahui posisi mereka dan melakukan serangan. Makanya dua anggota di bawah komando Mayor Susan pun ditugaskan melakukan penyelidikan. Sayangnya, Parasource segera menyadari hal itu, lalu mengirim Hunter untuk menyingkirkan kedua penyelidik tersebut, sekaligus menjebak Mayor Susan sebagai spionase, agar semua kasus tadi tidak diketahui oleh publik. Meski penjelasan Daniel cukup masuk akal, kasus ini masih terasa janggal bagi mereka.
Namun jika Susan memang ingin bukti, ia bisa memastikannya sendiri. Setiap malam menurut Daniel, para source memiliki jadwal rutin untuk mengirim kembali senjata bekas militer ke gudang penyimpanan. Hanya saja sebagian besar peti yang dibawa sebenarnya kosong, karena isinya telah lebih dulu dijual ke pasar gelap. Di lain sisi, jika mereka bisa membuktikan hal itu, setidaknya Susan memiliki kesempatan untuk membersihkan namanya dari daftar buronan. Dari situlah mereka menyusun rencana mengirim seorang wanita PSK yang secara diam-diam menyelipkan ponsel ke dalam saku Kapten Espin. Meskipun Kolonel Morgan diketahui terlibat dalam korupsi, Susan percaya bahwa Espin tidak ikut bermain dalam jaringan kotor itu. Karena itulah rencana berikutnya adalah menyerahkan Daniel ke tangan Espin untuk diamankan, guna kesaksiannya ke depan akan dibutuhkan pada pengadilan. I have a witness who can exonerate. But he has to live first. It's not our first rodeo, is it, Captain? Look on the back of the phone, come alone. Pada awalnya, semua yang dikatakan Susan terdengar tidak masuk akal bagi Kapten Espin. Namun, sedikit demi sedikit, ia mulai menemukan bukti yang mengaitkan para source dengan seluruh rangkaian peristiwa ini. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk mendatangi pelabuhan tempat Daniel ditahan. Sayangnya komunikasi Espin dengan timnya tadi ternyata telah disadap oleh Harkness. Dialah pimpinan para source. Alhasil Harkness segera mengirim 3 tentara bayarannya untuk melenyapkan Espin dan anak buahnya. Sesampainya di pelabuhan, Kapten Espin segera menemukan Daniel dan berusaha membawanya ke markas militer untuk diamankan. I'm a witness. You got what you need? Sementara itu, Mayor Susan dan Richard mengawasi dari atap, memastikan rencana mereka berjalan sesuai rencana. Namun Daniel yang baru saja akan dimasukkan ke dalam mobil, tiba-tiba terkena rentetan tembakan disusul Kapten Espin yang jatuh tertembak dan mengalami luka parah. Beruntung, Richard dan Susan segera turun dari posisi mereka untuk menyelamatkan. Kini Kapten Espin benar-benar yakin bahwa Susan dan Richard tidak bersalah dan berjanji akan mengusut tuntas kasus mereka. Dari penelusurannya, Kapten Espin juga berhasil memperoleh informasi penting tentang para source, di mana perusahaan itu ternyata sempat terlilit utang besar setelah kontrak mereka dengan pemerintah dihentikan. Namun secara mengejutkan, hanya dalam beberapa bulan terakhir, mereka berhasil melunasi seluruh utangnya, yang kabarnya melalui penjualan senjata ilegal di pasar gelap. Meski begitu, tetap saja mereka merasa ada yang aneh, dikarenakan keuntungan dari perdagangan senjata gelap seharusnya tidak begitu besar, apalagi untuk menutupi jumlah utang mereka di bank. Hal itu membuat Espin dan yang lain bertanya-tanya, dari mana sebenarnya para source mendapatkan tambahan uangnya. Sementara itu di tempat lain, Samantha yang sejak tadi menunggu di hotel mulai merasa lapar. Tanpa pikir panjang, ia menggunakan kartu kredit hasil curiannya untuk memesan makanan. Namun ia tidak menyadari bahwa kartu itu sebenarnya sudah dilacak oleh pihak para source sejak awal. Begitu transaksi dilakukan, sistem mereka langsung mendeteksi lokasi Samantha yang juga terhubung dengan Hunter. We got a hit on one of the stolen cards. Di tempat lain, Richard bersama timnya tiba di bandara yang digunakan sebagai jalur penyelundupan senjata. Namun saat mereka berusaha masuk, sekelompok penjaga menghadang dan mencoba menghentikan langkah mereka. Menyadari waktu semakin sempit, Susan akhirnya nekat menerobos masuk lebih dulu untuk menemukan bukti sebelum pihak para source sempat menyingkirkannya. Meskipun tertangkap basah, pimpinan para source tetap menunjukkan sikap yang tenang, bahkan menantang Susan untuk membuktikan semua tuduhannya. Tanpa ragu, Susan segera memerintahkan agar setiap peti senjata yang akan dimuat ke pesawat dibuka satu persatu. Open it. Open it! Menurut dugaan mereka, peti-peti itu seharusnya kosong karena isi aslinya telah dijual ke pasar gelap. Namun hasilnya justru semuanya tampak utuh tanpa ada tanda-tanda manipulasi. Makanya Harkness tenang saja karena semua tuduhan yang dikatakan Susan tidak terbukti.
Namun tak lama kemudian Richard sadar ada sesuatu yang janggal karena berat dari setiap senjata tersebut tidak sesuai. Pure opium. Dan begitu diperiksa, alhasil ditemukan ratusan narkoboy yang sudah diselipkan di sana. Pada saat yang bersamaan, Samantha yang tengah asyik menonton pawai dari balkon hotel tiba-tiba menyadari kehadiran Hunter bersama dua anak buahnya. Spontan ia segera menghubungi Richard untuk memberitahukan situasinya. Namun karena jarak mereka cukup jauh, Samantha memutuskan untuk melarikan diri terlebih dahulu sambil berharap Richard dan timnya bisa menyusul secepatnya. At the hotel. Hurry. Richard yang begitu panik setelah mendengar kabar dari putrinya langsung menancap gas dan melaju secepat mungkin menuju hotel. Namun setibanya di sana, Samantha sudah tidak ada karena telah melarikan diri di tengah keramaian. Tanpa petunjuk pasti, Richard hanya bisa mengandalkan instingnya. Ia mulai menerka-nerka bagaimana jika ia jadi Samantha, kira-kira kemana arah kaburnya. Sementara itu, Samantha sempat berhasil menghindar dari kejaran Hunter dan dua anak buahnya. Namun, pelarian itu tak berlangsung lama karena persembunyiannya akhirnya terbongkar. Tepat saat Hunter hendak menangkapnya, Susan muncul secara tiba-tiba untuk menolongnya. Richard akhirnya berhasil melacak keberadaan Samantha yang saat itu tengah berlari di atas deretan atap rumah warga untuk menghindari kejaran. Hunter dan dua anak buahnya beberapa kali dibuat kebingungan oleh kelincahan gadis itu. Namun ketika Richard akhirnya berhasil naik dan melumpuhkan salah satu anak buah Hunter, situasinya sudah terlambat karena Samantha kini sudah ditawan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, baru kali ini Richard merasa ragu untuk menodongkan senjatanya karena nyawa putrinya yang menjadi taruhannya. Namun Samantha yang cerdik berhasil melepaskan diri hingga akhirnya. Get over here. Meskipun keduanya sama-sama terluka parah akibat terjatuh dari ketinggian, mereka tetap memaksakan diri untuk bangkit dan melanjutkan pertarungan. Dengan sisa tenaganya, Richard akhirnya berhasil menumbangkan Hunter hingga ia koit seketika. Beberapa waktu berlalu, reputasi Susan dan Richard akhirnya kembali bersih. Mayor Susan pun diizinkan kembali ke dinas aktif dan bahkan mendapat sejumlah penghargaan atas jasanya membongkar kasus besar yang melibatkan para source. Namun tentu saja semua pencapaian itu ada satu nama yang tak bisa dilupakan, yaitu Jack Reacher. Di tempat lain, Richard bertemu dengan Samantha di sebuah kafe untuk membicarakan hal yang selama ini membuatnya penasaran. Apakah mereka benar-benar ayah dan anak atau bukan? Namun Samantha dengan jujur mengatakan bahwa Richard bukan ayahnya. Ia menjelaskan jika memang Richard ayah kandungnya, pasti Richard masih mengingat wajah ibunya. Wanita yang dulu pernah menuangkan kopi ke cangkirnya 3 kali. Samantha lalu mengungkapkan bahwa sejak awal bukan ibunya yang mengajukan tunjangan anak ke pihak militer, melainkan dirinya sendiri. Ia hanya secara kebetulan menuliskan nama Jack Reacher tanpa tahu siapa orangnya. You're not my father. Beberapa waktu setelah semuanya berakhir, lewat bantuan Mayor Susan, Samantha akhirnya diterima di sekolah asrama bergengsi yang dulu sempat mereka kunjungi. Meski Richard bukan ayah kandungnya, ia tetap mengantar gadis itu sampai ke gerbang sekolah. Sebelum berpisah, Samantha memeluk Richard dengan hangat sebagai tanda terima kasih atas semua yang telah ia lakukan. Tanpa diketahui Richard, Samantha juga menyelipkan sebuah ponsel ke dalam sakunya. Cara kecil agar mereka tetap bisa terhubung meskipun kini hidup di tempat yang berbeda. Dan dengan begitu, film pun selesai. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di alur film seru lainnya and bye-bye.